semuanya, kami dari kelompok 2 akan membuat video edukasi tentang pendanaan jangka pendek dan studi kasus. Namun sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Happy Hansa, saya Natasha Masinambo, saya Grivi Kando, saya Intan Manelang, saya Glenn Tulandi, saya Keith Manuel, saya Marcel Abdullah. Itulah kami dari kelompok 2. Video ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian jenis-jenis pendanaan jangka pendek serta contoh analisis dan perbandingan dua sumber dana. Pendanaan jangka pendek adalah pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan sementara dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana ini penting untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan biaya produksi sehari-hari. Berikut adalah jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Kredit dagang atau trade credit adalah pinjaman dari pemasok yang memungkinkan perusahaan menunda pembayaran. Yang kedua, pinjaman bank jangka pendek atau short term loan, misalnya kredit modal kerja. Yang ketiga, surat berharga komersial atau commercial paper, surat utang jangka pendek dari perusahaan besar. Yang keempat, kredit bergulir, yaitu pinjaman yang bisa digunakan berulang kali. Dan yang terakhir, yang kelima, wesel bayar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Sebagai contoh, kita gunakan studi kasus PT Maju Bersama yang membutuhkan dana sebesar 500 juta untuk tambahan modal kerja selama 6 bulan. Perusahaan memiliki 2 alternatif sumber pendanaan sebagai berikut. Nah, sebagai berikut kita mempunyai tampilan tabel yang ada alternatif A dan B, ada sumber dana, suku bunga atau ketentuan, dan jangka waktu. Yang pertama, alternatif A mempunyai sumber dana pinjaman bank selama 12% per tahun dalam jangka waktu 6 bulan. Dan alternatif B mempunyai sumber dana kredit dagang, diskon 2/10 dan N/60 dalam jangka waktu 60 hari. Kemudian untuk alternatif A, yaitu pinjaman bank sebesar 500 juta dengan bunga 12% per tahun selama 6 bulan. Perhitungannya adalah 500 juta dikali 12, jadi total biaya bunga yang harus dibayar adalah 30 juta. Terima kasih. Kemudian ada analisis alternatif. Untuk alternatif B, yaitu kredit dagang dengan ketentuan diskon 2/10 dan N/60. Jika perusahaan tidak mengambil diskon, maka perusahaan akan membayar dalam 60 hari. Karena perusahaan tidak mengambil diskon, maka biaya tahunan dapat dihitung dengan biaya efektif sama dengan 2/98 kali 365/50 sama dengan 14,90%. Artinya biaya kredit dagang sama dengan 14/90%. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat 2 alternatif pendanaan yang dibandingkan. Pinjaman bank memiliki biaya tahunan sebesar 12%, sedangkan kredit dagang memiliki biaya efektif sekitar 14,9% per tahun. Artinya, walau kredit dagang lebih cepat dan fleksibel, biayanya lebih tinggi. Sebaliknya, pinjaman bank lebih efisien meski memerlukan proses dan jaminan. Dari grafik berikut terlihat bahwa biaya pinjaman bank lebih rendah, sehingga lebih menguntungkan bagi PT Maju Bersama dari sisi efisiensi dana. Pada grafik batang terlihat pinjaman bank di angka 12%, sedangkan kredit dagang 14,9%, selisih sekitar 2,9%, menunjukkan pinjaman bank lebih hemat dan efisien bagi perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-8. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pendanaan jangka pendek berfungsi menjaga likuiditas perusahaan. Dan yang kedua, terdapat berbagai sumber dana yang bisa digunakan seperti kredit, dagang, dan pinjaman bank. Dan yang ketiga, dalam kasus PT Maju Bersama, pinjaman bank memberikan
biaya dana lebih rendah dibandingkan kredit dagang. Dan rekomendasi kami, perusahaan sebaiknya memilih sumber pendanaan yang biayanya paling efisien, sesuai dengan kemampuan pembayaran dan tidak mengganggu arus kas operasional. Video ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian serta jenis-jenis pandangan jangka pendek serta contoh penerapan dan analisis perbandingan dua sumber dana.